kepada beliau. Dipersilakan demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadim wujuduhu, al-alim fadluhu wujuduhu, khaliqul aflaki wa mudabbiriha wa badi'il asya'i wa musawwiriha. Ahmaduhu hamda man wafaqahu fa'arafah, wa ashkuruhu ala tamamin ni'mah wal minnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahun jalla wa ala 'ala mathili fi dzati wa sifat. Wa ashhadu anna habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyyun arsalallahu birrahmah warrafah wa ala alihi wa ashabihi bil taqwa wal ma'rifah. Amma ba'da. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatidz wa asatidzah yang kami hormati dan kami muliakan, kepada para bapak, para ibu, jamaah Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang Allah Subhanahu wa taala, puji syukur Allah senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua. Ya akhirnya pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kondisi kita dalam kondisi syihah, afiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga isi kita senantiasa terjaga karena mendapatkan penjagaan khusus, perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam kondisi sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan ke junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menunjukkan kepada umatnya dari jalan gelap gulita, mulai dari zaman jahiliyah yang mana masyarakat di masa dahulu belum mengenal Allah, belum mengerti hukum-hukum Allah, ditunjukkan oleh beliau dan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang menuju ke jalan yang terang benderang yang berubah, ajaran agama Islam. kedua, Masyarul hadirin wal hadirat al-mu'min wal mustami'at, jamaah Masjid Al-Ma'ruf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat, kalau kita ingin bahagia tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat, di kehidupan yang kekal dan abadi selama-lamanya, caranya tiada lain, tiada bukan kecuali kita harus mengikuti suri tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Karena suri tauladan dari Rasulullah lah yang paling lengkap, yang mana kelengkapannya tidak bakal kita temukan sekalipun kalau kita ambil dari sosok para nabi sebelum beliau. Maka itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi
في رسول الله أسوة حسنة لقد كان sungguh benar-benar terdapatkan fi Rasulillah di dalam diri Rasulullah apa uswatun suri tauladan hasanatun yang bagus liman kana yarjullaha wal yawmal akhir liman bagi orang kan yang ada siapa man itu yarju berharap siapa man Allah pada Allah wal yawmal akhir dan yakin pada adanya hari akhir, hari kiamat, hari kebangkitan. Wa dzakarallaha katsira wa dzakara dan berzikir siapa man Allah pada Allah katsiran dalam keadaan banyak berzikir. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan sungguh benar-benar terdapatkan pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang sangat baik. Jadi suri tauladan dari Rasulullah tidak hanya sekedar baik tapi juga sangat lengkap. Kelengkapannya tidak bakal kita temukan sekalipun kita cari pada sosok para nabi sebelum beliau. Para nabi sebelum beliau hanya sebagian sisi saja, tidak sesempurna contoh yang konkret dari diri Rasulullah SAW. Katakanlah kalau kita seumpamanya mau mencari suri tauladan dari sosok seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau seorang nabi juga seorang raja yang kaya raya, adil, bijaksana. Tentunya ya kita semuanya tahu bagaimana kehebatan Nabi Sulaiman. Jangankan Nabi Sulaiman, Katibul Sulaiman, sekretarisnya Nabi Sulaiman itu aja luar biasa. Ketika ketahuan bahwa di saat itu yang luar biasa kebiasaan Nabi Sulaiman ini duduk di singgasana yang kurang lebih seperti yang Anda duduki ini ya, gampangannya. Tapi kalau kita ini atapnya plafon ya, banyak hiasan. Kalau atapnya burung-burung yang tertata rapi, terjajar, tersusun rapi di atas. Makanya suatu ketika ya beliau ini tidak pernah terkena sinar matahari. Kenapa? Karena burung-burung yang berada di atas beliau sangat rapat. Nah, ketika ada yang absen, ada yang tidak hadir satu ekor burung, ya, akhirnya beliau tahu ada celah sinar matahari mengenai wajah beliau. Ini menunjukkan bahwa ada burung yang tidak hadir. Akhirnya ditanya siapa di antara burung yang tidak hadir. Ternyata temannya bilang burung hudhud. Nah, dia. Nah, karena kalau burung hudhud yang tidak hadir, wah, pokoknya nanti ketika dia hadir cepat suruh hadir kepadaku. Kalau dia tidak membawa alasan yang tepat, alasannya tidak aku terima, lau a'dzibannahu 'adzaban syadidan, aku akan nyiksanya dengan siksaan yang sadis. Sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa siksaan yang dipersiapkan untuk burung hudhud adalah bulunya dicabuti. Nah, dia bulunya dicabuti dalam keadaan hidup. Yang lain kalau kebiasaan ini ya, abang-abang ulun sini, acil-acil yang biasanya mamburung, biasanya nyapung, ini kan nguliti burung, ya, nyapu di bulu burung, burungnya sudah mati. Nah, ini burung hudhud diancam dalam keadaan hidup mau dicabuti bulunya. Tidak cukup demikian,
Tidak cukup di situ siksaannya. Setelah dicabut dia akan ditaruh di padang pasir, kemudian dikerumuni oleh semut-semut dan para semut disuruh menggigitnya, menyiksanya, kepanasan digigit semut. Nah dia ini apabila burung hut tidak membawa alasan yang tepat. Tapi ternyata burung hut ketika kembali membawa alasan yang bisa diterima, bahwa kabar baru, ya, kemana kamu kemarin tidak hadir sehingga aku terkena pancaran, ya, sinar matahari. Ternyata burung bilang, aku ketemu temanku, teman baru, sama-sama burung. Dia bercerita di negeri Sabah, ya, negeri Sabah ini di Yaman Utara, ya, dekat Ma'rib, yang padang pasir tandus sekali. Di sana ada juga, ya, seorang raja, seorang ratu wanita menguasai beberapa kerajaan kecil, dan herannya dia menyembah bukan yang disembah oleh rajamu, bukan yang disembah oleh raja Nabi Sulaiman, ya. Akhirnya apa yang disembah? Dia menyembah matahari. Akhirnya dicek, kalau memang benar adanya maka kamu tidak akan aku siksa. Ternyata betul adanya seorang ratu, yaitu Ratu Balqis, menyembah matahari. Akhirnya disinilah Nabi Sulaiman mengajak dia masuk Islam dengan cara mengirimkan surat, ya, walhasil luar biasa ajakan Nabi Sulaiman ditolak. Tapi di saat itu Nabi Sulaiman menulis surat, kemudian mengutus burung hut untuk mengantarnya. Kebetulan dalam ceritanya, kebetulan kamarnya Ratu Balqis jendelanya terbuka. Jadi burung hut dengan bebas masuk menjatuhkan surat tersebut di dada Ratu Balqis. Di situ ada tulisan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dari kalimat ajakan masuk ke agama tauhid, ke agamanya Nabi Sulaiman, ya. Dan ternyata disitulah kalimat bismillahirrahmanirrahim ketika dijatuhkan di dadanya Ratu Balqis, di saat itulah meresap ke dadanya, dalam artian Ratu Balqis sudah bisa, apa istilahnya, mendapatkan barokah kebaikan, lebih dekat untuk mendapatkan hidayah. Tapi karena Ratu Balqis sebagai raja yang membawai beberapa kerajaan, maka tidak ada salahnya Ratu Balqis mengundang para raja-raja kecil, minta saran kepada mereka. Ini ada ajakan dari seorang Raja Sulaiman yang berada di Palestina. Apakah kita perlu ikuti? Tentunya mereka orang kafir semua, mereka akan menolak. Untuk apa kita mengikuti raja yang tidak jelas, ya? Kita sangat kuat, lebih baik kita serang. Waktu di situ ada salah satu penasehat yang sangat bijaksana, luar biasa bijaksananya. Jangan asal serang, kita tes dulu apakah dia hanya sekedar raja atau dia juga seorang nabi. Kalau hanya sekedar raja, sekuat apapun masih ada kemungkinan untuk bisa kita kalahkan. Tapi kalau seorang nabi, maka tidak ada kesempatan untuk mengalahkannya. Walhasil dites dengan berbagai macam ujian, ya, tes dari Ratu Balqis, ya, dengan memutus utusan. Bahkan sebagian riwayat menerangkan, ya, sempat mengelabui Nabi Sulaiman. Jadi ada pasukan wanita disuruh berdandan seperti layaknya laki-laki, dan kebalikannya, ya, prajurit laki-laki disuruh berdandan sebagaimana layaknya perempuan.
disuruh membawa upeti isinya berbagai macam intan permata. Ini berikan kepada Raja Sulaiman. Kalau dia menerima, berarti dia seorang raja. Kita menyusun kekuatan untuk menyerangnya. Tapi kalau dia menolak hadiah dari kita, upeti dari kita, maka perlu kita pertimbangkan dulu. Dia adalah seorang nabi. Ternyata ketika pasukan yang membawa upeti ini sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, ternyata Nabi Sulaiman langsung menebak semuanya. Di sini dulu. Ya. Ini yang prajurit perempuan silakan istirahat di asrama putra, dan prajurit laki-laki silakan istirahat di asrama putri. Kok kebalik? Ternyata Nabi Sulaiman tahu kebenarannya, ya, luar biasa. Kemudian dia berbilang dalam upeti ini ada sekian jamrut, ada sekian ya merah delima, ada sekian emas, beberapa ratus keping, semuanya jumlahnya tepat. Akhirnya ketika pasukan ini kembali diceritakan, Ratu Balqis sangat kagum kepada Nabi Sulaiman. Dan yang paling penting, dia bukan sekedar raja, dia seorang nabi, tidak mudah untuk mengalahkannya. Akhirnya Ratu Balqis punya niat untuk berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian burung hudhud memberikan kabar lagi, wahai Nabi Sulaiman, raja kami, Ratu Balqis mau mendatangi kerajaan Anda. Apa yang perlu kita persiapkan? Nah, di saat itu Nabi Sulaiman langsung mengumpulkan semua prajuritnya, semua rakyatnya, tidak hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari kalangan jin, dari kalangan hewan-hewan, semuanya kumpul. Beliau mengadakan sayembara. Beliau ingin memberikan surprise kepada Ratu Balqis. Sayembaranya adalah, siapa di antara kalian yang hadir di sini yang mampu membawa singgasana Ratu Balqis ke kerajaan ini yang paling cepat. Qala ifritun minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah jin Ifrit. Jin Ifrit ini paling kuat, paling cerdas, ya. Kami yang siap, ya, memenangkan proyek ini, ada menangkan tender ini, ya. Tendernya mau direbut oleh jin Ifrit karena dia merasa mampu. Berapa mampumu? Saya mampu membawa singgasana Ratu Balqis sebelum Anda berdiri dari singgasana. Nah, jadi beliau biasanya ya habis subuh seperti ini duduk di singgasana sampai matahari terbit agak tinggi. Ya mungkin kalau isyarat jam 6, mungkin sekitar 3 jam selanjutnya beliau baru berdiri. Dari sekitar jam 9. Nah, ya. Dari jam 6 sampai jam 9. Luar biasa. Yang ada kagum, luar biasa ini. Kenapa? Jalannya jauh dari Yaman Utara di negeri Maghrib, ya. Disitulah tempat singgasananya Ratu Balqis. Ke Palestina memerlukan waktu cuma 3 jam. Luar biasa. Semuanya kagum. Tapi Nabi Sulaiman tersenyum, masih memberikan kesempatan pada yang lain. Apakah ada yang lebih cepat daripada jin Ifrit ini? Jin Ifrit jin yang paling cerdas, ya. Nah, kalau di kalangan Islam mungkin yang liberal ini, ya, cerdasnya cuma menyimpang, ya. Jadi luar biasa. Ternyata ada yang berkata, "Alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk." Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah seseorang
yang diberi ilmu kitab, ya, kitab samawi, kitab dari Allah. Mungkin waktu itu masih berupa suhuf, ya. Jadi sebagai riwayat sudah berbentuk Taurat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang yang berada di samping Nabi Sulaiman ternyata mengangkat tangan, saya mampu lebih cepat daripada Jin Ifrit. Berapa cepat kemampuanmu? Qabla ayyatadda ilaika tarfuk, sebelum mata Anda berkedip. Subhanallah, semuanya takajub. Nah, yang takajub orang jalan aja ya. Jadi luar biasa, semuanya heran. Wih, luar biasa, bisa mengalahkan Jin Ifrit. Jin Ifrit yang hebat, dia pun bilang wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ya, saya dalam melaksanakan tugas tersebut sangat kuat dan bisa dipercaya. Ternyata ada orang yang lebih cepat, bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia. Siapakah dia? Katibu Sulaiman, sekretarisnya Nabi Sulaiman, namanya Asif bin Barkhiyah. Beliau luar biasa. Ternyata bagaimana prakteknya? Nah, kalau Jin Ifrit tadi prakteknya mungkin ya, Nabi Sulaiman duduk santai sampai jam 9, ya, sebelum jam 9 mungkin setengah 9 barangkali, sehingga Salatul Balqis mampu didatangkan. Tapi kalau sekretaris Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Sulaiman berkedip, bagaimana prakteknya? Wahai baginda Nabi Sulaiman, silakan Anda menghadap ke depan. Setelah menghadap ke depan, tiba-tiba di samping beliau ada bayangan seperti singgasana. Jadi beliau ketika menghadap ke depan belum sempat kedip karena ada bayangan singgasana Balqis. Beliau menoleh, nah ternyata ada. Atau kalau sebelah kiri, ya, nah sampai kedip lihat, nah ternyata sudah sampai. Jadi mata Nabi Sulaiman belum sempat berkedip, singgasana Balqis sudah datang. Siapa yang mendatangkan? Sekretarisnya yang diberi ilmu kitab. Wah, ini luar biasa. Ini padahal masih kitab di zaman Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan kitab Al-Quran? Ya, luar biasa. Karena suhuf-suhuf di zaman dahulu semuanya terlebur ketik di dalam kitab Zabur. Ketika kitab Zabur diturunkan, suhuf-suhuf mulai suhuf Nabi Adam, suhuf Nabi Syekh, dan suhuf Nabi-Nabi yang lain terlebur dalam kitab Zabur. Ketika Allah menurunkan kitab Taurat sebelumnya, ya, suhuf sebelumnya, dan kitab Zabur terlebur di dalam kitab Taurat. Dan ketika Allah menurunkan kitab Injil, suhuf-suhuf seperti kitab Zabur dan kitab Zabur terlebur dalam kitab Taurat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil, suhuf sebelumnya, kitab Zabur, kitab Taurat terlebur di dalam kitab Injil. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, semua suhuf-suhuf, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil terlebur di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada dari umat Rasulullah yang diberi ilmu dari Al-Quran, insya Allah lebih hebat daripada sekretarisnya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi luar biasa sekretarisnya Nabi Sulaiman. Sekretarisnya aja seperti itu, apalagi nabinya. Nah, luar biasa. Jadi kalau kita mau niru Nabi Sulaiman, ya kebanyakan
tidak mampu ya, kemampuan beliau luar biasa. Mungkin ada beberapa sisi. Nabi Sulaiman juga ya orang yang bijaksana. Nah, bagi umat Rasulullah yang kebetulan diberi amanah jabatan bisa meniru kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga dermawan. Bagi yang umat Rasulullah yang diberi amanah rezeki berupa harta bisa meniru kedermawanan Nabi Sulaiman. Tapi mungkin hanya sebagian saja. Bagaimana dengan nasib umat Rasulullah yang sedang diuji kesusahan ekonomi, yang istilahnya masih kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Pindah kontrakannya bukan karena cari fasilitas yang lebih lengkap, cari tempat yang anti banjir ya, karena di Samarinda ini banyak titik-titik banjir. Jadi pindah kontrakannya bukan karena mencari fasilitas yang lebih baik, tapi karena diusir. Kontrak juga 3 bulan diusir ya. Jadi ini adalah kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Bagi umat Rasulullah yang masih fakir, miskin, tidak bakal bisa meniru sosok Nabi Sulaiman. Dia tak mungkin bisa ya. Begitu juga kalau kita meniru sosok Nabi Isa dalam ya, Nabi Isa ini sosok pemuda yang sangat zuhud. Zuhud ini tidak terlalu mengurusi dunia ya. Jadi mungkin kalau pemuda perang kesusahan ya. Apalagi mohon maaf yang sambil sekolah formal, sambil kuliah formal, susah meniru sosok Nabi Isa. Mungkin yang agak muda, mungkin bagi adik-adik kita yang berdomisili di pesantren hanya ngurusi akhirat saja ya, mulai ya bangun jam 3 sudah berpikir. Kadang yang punya beban atau punya tanggung jawab menghafal Al-Quran ya, bikin hafalan di saat itu. Bagi yang mendalami ilmu kita, menghafal nazom-nazom, ilmu alat, ilmu sastra Arab yang mulai tasrifnya fa'ala yafil fa'ala wa fa'ala wa fa'il wa tajam maf'ul if'il la taf'il af'al maf'ul maf'ul alhasil apa ini tasrifnya dihafalkan. Kemudian alfiyah ya, mulai jurumi, kemudian imriti, alfiyah. Nah di alfiyah ini kurang lebih jumlahnya 1002 nazom dihafalkan. Nah ini ya, belum habis subuh zikir, kemudian setelah hafalan, kemudian sampai sholat duha. Habis sholat duha kajian kitab, istirahat sebentar, nanti sampai zuhur bikin hafalan terus ya, ngaji kitab lagi, habis asar juga demikian, habis maghrib juga demikian, habis isya juga demikian, sampai tidur lagi. Ini pikiran akhirat saja. Nah, mungkin ada yang di model yang seperti ini yang bisa meniru sosok Nabi Isa alaihissalam ya, beliau pemuda yang sangat ahli ibadah. Dan ketika Allah mengangkat Nabi Isa ya, menyelamatkan Nabi Isa dari kejaran Bani Israel waktu itu ketika mau disalib, beliau dalam riwayat umurnya 33 tahun. Dalam artian beliau masih bujang ya, beliau masih bujang ya, beliau belum menikah. Saat itu diangkat oleh Allah, barrafa'ahullah, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, ditempatkan di langit tingkat kedua bersama dengan masih ada kerabatnya yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya putra dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria
paman dari ibunda Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi beliau statusnya masih hidup. Nanti ada tugas turun ke bumi yang menunaikan beberapa tugas. Di antaranya beliau memburu Dajjal. Jadi yang diberi kemampuan memburu Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau menghapuskan pajak, beliau menghancurkan salib. Dengan adanya salib ini banyak hamba-hamba tersesat. Kemudian yang penting juga beliau tidak membawa syariat baru, tapi beliau melanjutkan atau mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di antara sunnahnya Rasulullah SAW adalah an-nikah. Makanya nanti Nabi Isa salah satu tujuan ke bumi menikah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, haji-haji dulu ini yang nambah isi kekanakan pemilihan barangkali ingin dapat menantu Nabi Isa, silahkan nunggu dekat hari kiamat. Yang sekarang masih TK, insya Allah nanti sudah gadis, atau mungkin Nabi Isa turun, anak kita yang masih TK ternyata sudah jadi nini-nini. Wah, ini ganti Nabi Isa-nya ada hakun, ada handak. Dapat nini-nini. Jadi walhasil kita tidak bisa meniru sosok Nabi Isa alaihissalam. Mungkin hanya sebagian kecil. Siapa yang bisa niru Nabi Isa? Ya kebetulan adik-adik kita yang masih lika-liku laki-laki yang tak laku-laku alias bujang laku. Ini bisa meniru sosok Nabi Isa alaihissalam. Tapi bagaimana nanti kalau sudah bertemu tambat hatinya, yang laki-laki bertemu istrinya, yang perempuan bertemu calon imam di keluarganya, meniru Nabi Isa tidak bakal ketemu. Bagaimana cara menjadi suami yang baik, dapatkan pada sosok Nabi Isa. Bagaimana cara menjadi ayah yang baik, apalagi masih hujan. Bagaimana cara menjadi kakek yang baik, lebih tidak mungkin lagi. Jadi yang paling lengkap adalah pada diri Rasulullah SAW. Jadi kalau kita urut dari nabi ke nabi, semuanya tidak lengkap, tidak selengkap pada diri Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tanyakan siapa yang pernah mengalami kondisi yatim piatu, siapa yang pernah mengalami menjadi pemuda bekerja keras, siapa yang pernah menjadi sosok suami yang baik, siapa yang pernah menjadi sosok ayah yang baik, siapa yang pernah menjadi sosok kakek yang baik, siapa yang pernah mengalami kondisi miskin, siapa yang pernah mengalami kondisi kaya raya, siapa yang pernah mengalami kondisi lemah, siapa yang pernah mengalami kondisi berjaya, memegang kekuatan power 100%. Itu semuanya pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi sangat lengkap, tinggal kita introspeksi diri. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam posisi apa? Kita cari dalam sejarah kehidupan Rasulullah, pasti ketemu, dan kita berusaha mengikuti beliau supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Beliau pernah kaya, pernah. Ketika beliau kaya, beliau tidak terjangkit penyakit bakhil. Apa itu penyakit bakhil? Dalam kitab kuning, kitab gundul nang kada baranggut kada bajagut,
tidak ada rambutnya, nggak ada janggutnya, ya. Definisinya panjang. Al-bakhilu huwal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar. Jadi bakhil ini adalah kikir, pelit, medit, sekek, pemalar. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Beliau tidak pernah terjangkit penyakit bakhil, tapi beliau sangat dermawan, ya. Bahkan kedermawanan beliau disifati karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Saking dermawannya, sebagaimana angin, ya, selalu siapapun yang, ya, terkena hembusan angin, ya, yang dekat dan jauh terkena semua. Jadi semuanya merasakan kedermawanan Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau sering gak kebagian. Makanya kedermawanan beliau diikuti oleh, ya, istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau, ya, membagi-bagi harta waktu itu ketika puasa. Beliau membagi makanan untuk berbuka, tidak sebagaimana pada umumnya manusia. Kalau pada umumnya manusia pasti menyisakan untuk dirinya dulu, disisakan, baru yang lain dibagikan. Kalau beliau tidak sempat, ya, beliau membagi sampai habis, sampai beliau lupa untuk diri beliau sendiri. Ketika dikumandangkan waktunya iftar, waktunya berbuka, ternyata beliau bertanya kepada pembantunya, ya Allah, wahai pembantuku, mana jatah untukmu? Nah, ditampakkan ini jatah untuk saya. Aku ikut berbuka denganmu. Apakah Anda tidak menyisakan? Aku tidak pernah menyisakan makanan. Aku tidak pernah menyimpan makanan. Karena inilah yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau membagi sampai habis, sampai beliau sendiri tidak kebagian. Ketika berbuka, beliau nebeng dengan pembantunya yang tadi kebetulan ikut ngantri. Subhanallah, luar biasa, ya. Kalau kemiskinan Rasulullah sangat banyak, dan yang paling penting Rasulullah tidak pernah mencaci maki makanan. Ada salah satu hadis yang sering diteliti oleh, ya, dosen-dosen atau pakar-pakar ilmu dan kedokteran. Hadis Rasulullah SAW, nikmal idan al-khal, paling nikmat-nikmatnya lauk pauk adalah cuka. Jadi dalam ilmu kedokteran diteliti bagaimana rasa cuka, ya. Habis diteliti, dicicipi, rasanya sambanar, bahasa Portugisnya kewencut, ya. Jadi sangat masam sekali. Diteliti lagi, dicicipi, tetap masam benar, ya. Ini luar biasa. Nah, ternyata di sini, ya, memang cuka rasanya masam. Kalau kita makan cuka, tidak seperti Rasulullah. Rasulullah ini ada roti yang kasar, yang bahannya kasar, baru cocolannya cuka, lauknya cuka, dan itu yang dipuji, ya. Karena kebanyakan kalau orang mampu, ya, roti cocolannya dibedah, ya, hati onta dibistik, daging onta dibistik, nah, ya. Kalau kelas menengah mungkin telur diobrak-abrik, nah, ya. Nah, ini Rasulullah ini sangat di bawah standar, hanya cuka saja. Kalau kita makan cuka, mungkin kita pakai sampingan, ya. Misalkan mampir ke warung bakso jumbo, ya, atau bakso beranak, nah, ya, itu makan pentol yang beranal-beranal, kemudian kita kasih kecap, kita kasih caos, kita kasih sambal, baru pelengkapnya dikasih juga, hanya pelengkap. Atau apa ini, pempek, ya,
pek-pek kapal selam itu dikasih cuka. Nah ini lengkapnya. Kalau Rasulullah lauk satu-satunya, menu satu-satunya cuka, tapi beliau tidak mencacinya, beliau memujinya karena itu lauk pauk yang ada di saat itu. Maka kita dianjurkan meniru Rasulullah, ya, abah ulun, ya, Rasulullah mencaci masakan nang dimasakan mama ulun di sini, ya. Kebetulan ya lagi agak krisis, apalagi pandemi ini, ya secara umum banyak yang ngeluh. Akhirnya yang disangka cuma tempe, kadang tahu. Nah, ini Rasulullah tadi. Kalau Rasulullah nikmat lidah al-khol, paling nikmat-nikmatnya lauk pauk juga. Kalau kita tinggal mengkiaskan nikmat lidah al-temfiu awit tahu. Nikmat-nikmatnya lauk pauk adalah tempe atau tahu. Kalau yang ada tempe atau tahu, kebetulan besoknya menunya gantinya tidak jauh. Ketika disangka baunya harum, apa? Iwak karing. Ya. Kalau kebetulan lauknya iwak karing, harus kita puji. Nikmal lidah al-iwaku al-karimu. Paling nikmat-nikmatnya lauk pauk adalah iwak karing. Nah, jadi atau yang dibawa ke tetangga kita yang baru pulang dari Amsterdam, amuntai terus ke jalan. Makanya oleh-olehnya juga bahasa Eropa, almandei. Kebetulan yang ada disuguhkan kita mandai. Tinggal mengkiaskan nikmal lidah almandei. Mak paling nikmat-nikmatnya lauk pauk adalah mandai. Apalagi ditambah al-iwaku al-pakasan, iwak pakasan nyaman banget, ya. Mudah-mudahan sekalipun sederhana kita selalu bahagia. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kaya, jangan lupa kita dermawan. Kalau kita miskin, ya, jangan lupa bersabar dan selalu qanaah. Jangan sampai mencaci maki makanan. Kalau kita lemah, kita tahu diri. Kalau kita punya jabatan, jangan sebenar-benar. Mudah-mudahan dengan sedikit tausiah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam keluarga kita, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam segala aspek kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan kita tidak hanya selamat di dunia tapi juga selamat di akhirat, bahkan kita bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل اجتماعنا هذا يا الله اجتماعا نافعا اجتماعا مباركا اجتماعا فيه توفيقك يا الله اجتماعا فيه هدايتك يا الله اجتماعا فيه رعايتك يا الله اجتماعا فيه جميع الخير خير الدين والدنيا والآخرة ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hari ini perkumpulan yang penuh barokah, perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridha-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Ya Allah, hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Hajat kami sangatlah banyak ya Allah, dan Kau Maha mengetahui atas segala hajat kami ya Allah. Penuhilah semua hajat kami sekalipun kami belum sempat memintanya ya Allah. Yang sudah pasti menjadi hajat kami bersama ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua rezeki yang halal, barokah, melimpah, tanpa susah payah mendapatkannya ya Allah, untuk sarana beribadah kepada-Mu ya Allah. Limpahkanlah kepada
kepada kami semua rezeki yang halal, barokah, melimpah, tanpa susah payah mendapatkannya ya Allah. Untuk sarana berkunjung ke rumah Mekah Mukarramah dan berkunjung di makam Nabi di Madinah Munawwarah ya Allah. Kami sangat merindukan Rasulullah sebagaimana Rasulullah merindukan kami sebagai umatnya ya Allah. Obatilah kerinduan kami semua dengan cara kami mudahkan sarana kami semua untuk berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Terutama saudara-saudari kami yang sampai saat ini sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, bahkan kepala 7 masih belum kau beri kesempatan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, rukun haji yang belum ditunaikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berilah kesempatan untuk menunaikan ibadah haji sebelum ajal menjemputnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, malu rasanya nanti ketika di hari kiamat sementara rukun Islam kami masih belum sempurna ya Allah. Ya Allah, dengan barokah perkumpulan kami ya Allah, mudahkanlah ya Allah saudara-saudari kami untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Kami juga memohon lebih kepadamu ya Allah, berilah kesempatan dan kemampuan kepada kami semua untuk memberangkatkan ibadah haji dan umrah orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkanlah umur kami semua ya Allah, dalam keadaan sehat jasmani, dalam keadaan sehat rohani, dalam keadaan sehat ekonomi ya Allah. Ya Allah, di kemudian hari nanti ketika pahala kami sudah terkumpul banyak di sisimu ya Allah, dan kau sudah memberikan kepada kami semuanya kesempatan untuk memberangkatkan ibadah haji dan umrah orang-orang yang kami cintai ya Allah. Dan di saat itu Engkau sudah berkehendak untuk mengambil nyawa kami masing-masing ya Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambil nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ambil nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah ketika posisi kami sedang bersujud kepadamu ya Allah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah ketika riset kami sedang menentukan ayat-ayat Quran-Mu ya Allah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ketika posisi kami di salah satu tanah suci-Mu, tanah suci Mekah atau tanah suci Madinah ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.